Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Maraqil Ubudiyah yang pakai PDF nomornya 38. Benar? Yang bagi kita berapa itu, Kiai? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fata'addab fil amr ya, ta'addab bacanya. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban fahuwa muta'addibun wa dzaka muta'addabun ta'addab fil amr. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan ay bil jawarihi wal qalbi bimahasinil akhlaqi wa bimukhalafati muradatin nafsi al-manhiyi anha min hubbid dunya warriyasati fi mukhalatatin nasi wa fil infiradi binafsika. Fata'addab maka beradablah, maka terapkanlah adab. Ayyuhal miskinu wahai orang-orang miskin. Soalnya kita gajinya 3 juta sebulan, bukan 3 juta sehari, bukan. Maka beradablah wahai orang-orang miskin. Miskin di sini artinya karena kita ini belum punya banyak bekal untuk menghadap Allah di akhirat nanti. Bekal kita masih dikit, makanya dianggapnya miskin. Itu belum cukup sama yang kita butuhkan. Miskin. Hah? Apa ya? Iya, kalau fakir kagak ada pisan. Ini miskin. Ada, cuma belum cukup begitu. Miskin makanya. Kalau fakir makan emang orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, itu fakir. Kalau miskin punya penghasilan cuma nggak cukup gitu. Sebulan kebutuhan 5 juta, gaji 500, itu miskin namanya gitu. Apaan? Setengah juta gitu. Maka beradablah wahai orang-orang miskin zahiron wa batinan, baik dengan lahiriahmu dan batiniyahmu, baik dengan sisi zahirmu dan sisi batinmu. Ai bil jawarihi wal qalbi, artinya menerapkan adab dengan anggota badan dan hati. Adab zahir menerapkannya dengan anggota badan, adab batin menerapkannya dengan hati. Bimahasinil akhlaqi, dengan akhlak-akhlak yang baik. Untuk adab zahir jadi adab zahir menerapkannya dengan anggota badan dengan cara
menerapkan akhlak-akhlak yang baik. Wa bimukhalafati muradatin nafsil manhiyi anha, wa bimukhalafati, dan dengan melawan muradatin nafsi, keinginan nafsu, al manhiyi anha, yang dilarang darinya. Menerapkan adab zohir dengan anggota badan, yaitu dengan menerapkan akhlak yang baik. Menerapkan adab batin dengan hati, caranya dengan melawan keinginan nafsu kita. Jelas itu dah. Oke, cukup. Pak Guru, oh, cukup. Padahal enggak? Ya kan, akhlak-akhlak yang baik banyak contohnya ya. Tutur kata yang cakep, perilaku, tingkah laku kita ketika bergaul, kita pakai cara yang baik gitu. Kalau melawan keinginan nafsu, itu meskipun itu orang bikin kita sebel, bikin kita gedeg, tetap kita nggak ikutin nafsu kita. Sikap kita kepada orang itu tetap baik gitu. Itu namanya melawan keinginan nafsu. Makanya perintahnya 3. Sil man koto'aka, sambungkan hubungan dengan orang yang memutuskannya denganmu. Wa'ti man haromaka, beri bagi orang yang pelit sama kamu. Wa'fu amman zolamaka, maafkan orang yang menyakiti dirimu. Gitu. Hah? Belum dicobain udah berat aja. Hah? Orang kagak mau negor kita yang negor duluan. Itu namanya silman koto'aka. Itu menyambungkan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan itu. Dia nggak mau nyaba, kita duluan yang nyaba gitu. Dia nggak mau main, kita duluan yang main gitu. Yang kedua, wa'ti man haromaka, dia asal punya apa-apa kagak mau bagi pisan temannya, kagak inget pisan sama teman, sama saudara. Ya kita jangan ngikut dia, gue pelit lagi, enggak, jangan begitu. Wa'ti, meskipun dia pelit sama kita tetap bagi gitu. Apa Bu? Yang terakhir, wa'fu amman zolamaka, maafkan orang yang menyakitimu, yang menzolimimu. Kalau kita melayan ya, orang nyubit kita tabuk begitu. Orang nendang kita dupak begitu. Itu namanya menerapkan akhlak yang baik dan melawan keinginan nafsu yang dilarang darinya. Min hubbid dunya, dari cinta kehobian. Lagi-lagi ya, dunia saya nggak artiin harta, karena harta itu bisa jadi dunia dan bisa jadi akhirat. Tapi yang jelas, yang paling jelas dunia itu laibun, permainan, walahun, hura-hura, watafakhurun, persaingan, watakaturun, main banyak-banyakan, itu dunia. Tapi kalau harta itu bisa jadi akhirat, bisa jadi dunia gitu. Kalau harta itu kita pakai untuk nolongin orang, untuk berbuat baik, untuk menopang ibadah kita. Kita punya duit, kita pakai buat sedekah, buat infak, buat bagi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, buat bagi tetangga kita.
itu hartanya jadi akhirat gitu. Atau kalau punya motor, motornya dipakai buat ngajar, buat kerja, buat ngaji, itu motornya jadi akhirat gitu. Makanya dunia itu bukan harta. Dunia itu yang paling jelas laibun walahwun, kehobian, permainan dan hura-hura, hal-hal yang gak ada manfaatnya. Itu yang paling jelas dunia itu. Watafakhurun, kita jarang dah persaingan. Sampai bela-belain ngutang, nyicil, kredit buat nyaingin tetangga. Tetangga beli motor PCX, kita pengen beli yang mahalan lagi gitu. Apa yang mahal lagi, Om? Tetangga kita beli mobil ayo lo gitu. Kita nggak mau kalah, ngutang-ngutang kita lakonin, puyeng-puyeng kita lakonin, beli mobil buat nyaingin tetangga, itu persaingan. Jarang dah kita yang begitu. Apa Bang Arte? Iya. Dia mah anteng aja, tetangga beli motor model apa kayak nggak pengen, dia mah udah beat aja udah. Padahal mah kalau kita periksa tabungannya, jangan ditanya. Banyak ya. Makanya dia mah kemarin ATM di blokir juga kagak puyeng dia mah. Udah, itu tapakur namanya persaingan. Jarang kita mah yang begitu. Kebanyakan kita tadi dunianya laibun walahun, ngikutin kehobian kita. Kalau cuma sekedarnya nggak jadi masalah. Main bola emang tujuannya biar olahraga, biar badan bergerak seminggu sekali, itu nggak jadi masalah gitu. Atau lari pagi seminggu sekali itu nggak jadi masalah gitu. Main badminton seminggu sekali biar badan bergerak, jangan sampai kagak pernah olahraga pisan, itu nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah kalau sampai jadi kehobian gitu, sampai lupa waktu. Orang mancing sampai 3 hari kagak pulang-pulang gitu, di pinggir empang aja, sampai lupa waktu. Sholat ketinggalan, ngaji kelewat gitu, pinggir empang aja. Mana kagak maju-maju. Kalau cuma sekedarnya nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sampai meningkat ke taraf kehobian, itu yang jadi masalah. Itu dunia. Wariyasati, dan cinta jabatan, sampai bela-belain biar dapat jabatan, biar habis modal banyak, yang penting dapat jabatan itu. 3 juta per hari. Wariyasat tuh. Pokoknya di mana aja pengennya dia yang maju, dia yang paling depan gitu. Padahal kagak menjes. Kalau punya kemampuan sih nggak jadi masalah gitu. Dia pengen jadi ketua, tapi emang punya kemampuan, punya kapasitas, itu nggak jadi masalah. Ini hubur riasa ini, padahal dia sendiri nggak punya kemampuan untuk memimpin sesuatu atau nggak punya kapasitas sebagai ketua, tapi maju mencalonkan diri untuk mendapatkan jabatan itu hubur riasa namanya. Kalau dia punya kapasitas sih nggak jadi masalah. Fi mukhalatatin nasi, dalam bergaul dengan masyarakat. Jadi menerapkan adab yang baik, menerapkan akhlak yang baik ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Wafil infiradi binafsika, dan saat kamu menyendiri sendirian.
Wafil infirodi, dan saat kamu menyendiri, binafsika, dengan dirimu sendiri, ya sendirian udah gitu. Menerapkan akhlak yang baik ketika kita sedang bergaul dengan masyarakat dan melawan keinginan-keinginan nafsu kita saat kita sendirian. Itu cara menerapkan adab zohir dan batin. Pak Guru namanya nggak cukup? Ya sih kali? Enggak. Ya Dila enggak cukup. Pak Haji ke Pak Haji? Kagak. Bang Mak? Lah. Terus baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Baina yaday langsung aja ya, kita artiin di hadapan. Di hadapan Allah Ta'ala, ta'addubal abdi ay khadimil maliki au wahidin min ra'iyatihi. Ta'addubal abdi seperti beradabnya seorang hamba, ai khadimil maliki, artinya pelayan raja, au wahidin min ra'iyatihi, atau salah satu dari anaknya Poroiyah, salah satu dari rakyatnya. Seperti beradabnya seorang hamba. Hamba itu bisa berarti pelayan raja atau salah satu rakyat, ya kayak kita dah, kita kan rakyat ini. Al-dzalili ay bayyinil dzulli, yang hina artinya yang sangat tampak kerendahannya. Al-mudnibi ay mutahammilidz dzambi, yang berdosa artinya yang memiliki atau menanggung dosa. Mutahammil asal katanya bopong dosa, bawa, menanggung dosa. Fi hadratil maliki ay mutawallis sultani, di hadapan sang raja artinya yang menguasai pemerintahan, menguasai kerajaan. Kita kalau ada di depan lurah aja atau di depan camat, pasti sebisa mungkin kita terapkan adab. Di depan menteri, di depan presiden, pasti sebisa mungkin kita menerapkan adab. Tutur kata kita tata, cara bicara kita jaga gitu. Perilaku kita jaga, itu di hadapan raja. Begitupun ketika kita sedang berada di hadapan Allah. Terlebih lagi tentunya adab kita terapkan dengan sebaik-baiknya ketika kita berada di hadapan Allah. Ya jangankan sama yang punya jabatan dah, kayak bocah lagi main ke rumah ceweknya, ketemu sama bapaknya, calon mertuanya, pasti kan dia jaga adabnya gitu. Hah? Cium tangan blok balik, iya begitu. Itu yang kagak punya jabatan, apalagi yang punya jabatan.
apalagi kepada sang maharaja gitu. Masa kita kagak pakai adab pisan ngadep pakaian selagu-lagunya gitu. Nah, kita ngadep lurah, ngadep camat aja pakaian kita pilih yang paling cakep gitu. Pakai batik gitu. Yang paling cakep, lecek kok kita setrika dulu, kita pakai minyak wangi dulu. Kalau perlu pakai jas ngadepnya kan begitu. Itu ngadep, timbang ngadep lurah, ngadep camat, itu ngadep wali kota. Apalagi ketika kita ngadep sang maharaja. Masa pakaiannya asal-asalan. Udah tuh. Kita tata ucapan kita, cara bicara kita serapih mungkin ketika di depan orang-orang yang punya jabatan. Ya jangankan sampai begitu dah, bocah belakang dikasih tugas jadi MC, itu aja ucapannya ditata bener-bener, padahal timbang MC doang. Kepada yang terhormat gitu, guru kita bersama gitu. Nah gedutrun aja kepada yang terhormat guru kita bersama, kagak ditata. Tapi masa ngadep sama Allah gitu, bacanya dutrun aja, dolit nih gitu. Hah? Nah, iya tadi kan jadi MC aja, cara bicara kita tata bener-bener. Alhamdulillah telah kita dengarkan sama-sama pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditata yang rapi ngomongnya. Itu tiba jadi MC doang. Nah ini kita lagi ngadep di hadapan Allah. Masa? Baru tau udah assalamualaikum begitu. Apa maksud Tri? Ditata cara bacanya, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu gitu. Apa pengerti? Kelamaan. Ya jangankan sampai ngomong, sampai lagi acara dah kita ngomong sama temen gitu. Kan ngomongnya juga pelan-pelan, anu ini bang, saya rencananya kemarin anu ini begitu. Itu aja pelan-pelan ngomongnya. Kenapa kalau lagi sama orang mah kita ngomongnya begitu, kita tata rapi, begitu ngadep sama Allah bacanya selagu-lagu kita, baca Fatihah buru-buru, baca tasbih buru-buru, baca tasawuf buru-buru, baca doa buru-buru, semuanya serba buru-buru. Itu padahal lagi ngadep sang maharaja gitu. Itu adab kita di mana? Itu adab kita. Bukan gimana ya? Hah? Ban lo gitu. Sup. Apa Bang Mak? Gitu. Apaan? Ini lagi lempengan bahasanya aja, Ai mutawallis sultanati, artinya yang menguasai kerajaan. Al-Jabbari, yang maha perkasa. Ai alladzi yaqtulu indal godobi, artinya zat yang memberikan hukuman ketika dia marah. Yaqtulu meskipun arti katanya membunuh, kita artiin ngasih hukuman aja ya. Al-Qahhari, yang maha menundukkan.
Ai alladzi qahhara ra'iyatahu atau ra'iyatahu fala yaqdiru ahadun ala daf'i muradihi. Artinya yang menundukkan rakyatnya, fala yaqdiru ahadun, maka tidak mampu satu orang pun ala daf'i muradihi, untuk menolak kehendaknya. Udah tuh. Kayak kemarin aja pas Kibraka, pakaiannya dibikin serapih mungkin, seragam gitu. Dalam gerak jalannya, pengibaran benderanya jangan sampai ada kesalahan. Ini kalau kesalahan sedikit aja, ini bisa bikin marah presiden ini. Apalagi ini di hadapan sang maharaja yang al-jabbar, alladzi yaqtulu indal ghadab. Kalau kita bikin dia marah, kita pasti akan dihukum gitu. Ya jangankan di depan presiden dah, bocah lagi di depan kepala sekolah, kalau ngerti kesalahan sedikit aja dihukum. Ini mah di depan Allah, mana kagak takut-takutnya pisan. Oh maksudnya qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, idza aradta an taf'ala syai'an fa'lam awalan annallaha ta'ala hadirun wa nazirun. Idza aradta, apabila kamu ingin, antaf ala syai'an, untuk mengerjakan sesuatu, fa'lam, maka ketahuilah, awalan, pertama-tama, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala hadirun, itu hadir di dekatmu, wa nazirun, dan selalu memandang kepadamu. Sebelum kita ngerjain apa aja, sadari dulu bahwa kita ini lagi ada di hadapan Allah dan lagi diawasi oleh Allah setiap kita mau ngerjain apapun gitu. Bukan cuma pas lagi sholat doang, bukan cuma pas lagi ngaji doang, tapi dalam semua aktivitas kita. Kita lagi ngobrol sama teman kita, harus kita yakini bahwa Allah hadir dan selalu ngawasin kita. Jangan sampai ini kita lagi ngobrol, ujung-ujungnya ngomongin teman kita, ngomongin orang lain gitu. Jangan sampai ini kita lagi ngobrol, ujung-ujungnya malah menghina orang lain gitu. Sadari itu bahwa Allah selalu hadir bersama kita dan selalu mengawasi kita. Apa Bang Mang? Jelas itu udah. Soalnya namanya enggak, Pak Guru, enggak. Fa in kana dzalika syai'u khairan faf'alhu bil khudu'i ay at-tadalluli fil a'dha'i wal khusyu'i ay khafdis sauti ri'ayatan wa ta'ziman lillahi ta'ala. Fa in kana dzalika syai'u, atau syai'i boleh ya. Maka jika keadaan perbuatan itu bernilai baik, faf'alhu, maka kerjakanlah
bil khudu'i, dengan khudu. Dengan khudu. Ai at-tadalluli fil a'dha'i, yaitu artinya dengan merendahkan anggota badan kita, menghinakan anggota badan kita di hadapan Allah. Ya artinya sebenarnya kalau khudu itu kita menganggap bahwa diri kita ini rendah dan hina di hadapan Allah. Juga badan ini kalau kita merasa hina, ujung-ujungnya enggak berani sembarangan ngerjain sesuatu dengan penuh kehati-hatian gitu. Khudu namanya. Menganggap rendah diri kita di hadapan Allah. Wal khusyu'i, dan penuh kekhusyuan. Ai khafdis sauti, artinya merendahkan suara. Merendahkan suara. Ri'ayatan, sebagai bentuk perhatian, wa ta'ziman, dan pengagungan, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Khudu dan khusyuk. Udah tuh jelas, Bang Mak paham itu udah. Kiai kali, Kiai asli enggak, Pak Guru cukup itu. Wa illa, jika itu tidak bernilai baik, fatrukhu, maka tinggalkan perbuatan itu. Khaufan minallahi wa adzabihi, sebagai bentuk rasa takutmu terhadap Allah dan siksaannya. Nah, jam mentang-mentang hujan jadi sepi beginilah. Sepi banget. Merendahkan suara maksudnya. Ya tadi kayak kita lagi ngomong di depan lurah kan, kita juga ngomongnya nggak berani kenceng-kenceng, Jai. Mohon maaf ini Pak Lurah, sebelumnya kan begitu. Jadi ketika kita berada di hadapan Allah itu, kita betul-betul jaga cara berbicara kita, dan kita betul-betul jaga sikap kita gitu. Ini khafdis sauti cuma apa istilahnya, kiasan, majazi gitu. Biasanya orang kalau menjaga sopan santunnya sampai suaranya pun dibikin rendah gitu. Kalau kagak pakai sopan santun makan ngomongnya juga baru begini kan, apa lu kata gitu. Gitu kayak khafdis sauti, merendahkan suara, artinya betul-betul dia jaga perilakunya dan ucapannya di hadapan Allah gitu maksudnya. Ya sementara ini kita ngomong mulu kali ya. Mang aja kali ya, jangan kita. Ya silakan introspeksi diri masing-masing aja gitu. Kira-kira selama ini kita udah beradab apa belum kepada Allah, gitu aja udah. Silakan introspeksi masing-masing gitu. Ya meskipun kayaknya mah rata-rata kita ya
Emang masih songong mulu. Begitu Bang Haji. Ya kan lagi-lagi yang tahu perilaku kita, yang tahu diri kita ya kita sendiri gitu. Ketika sholat kita masih songong sama agama Allah, ya yang tahu kita. Ketika dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita masih songong atau enggak sama Allah, ya yang tahu kita sendiri. Itu silahkan dah introspeksi masing-masing. Kenapa Pak Guru? Wajtahid ay fadlul taqataka fi an la yaraka maulaka haitsu ay fi maudi'in nahaka wala yafkuduka haitsu ay fi maudi'in amaraka. Wajtahid dan berusaha keraslah, ai fadlul taqataka artinya kerahkan seluruh kemampuanmu, fi an la yaraka bahwa Allah tidak melihatmu, an la yaraka maulaka bahwa Tuhanmu tidak melihatmu, haitu ai fi maudiin sekiranya artinya di tempat-tempat nahaka yang dia larang kepadamu. Berusaha keraslah jangan sampai kamu terlihat oleh Tuhanmu di tempat yang dia larang. Ini dangdutan Allah ngelarang, jangan sampai kita kelihatan ada di situ. Ini tempat judi dilarang, jangan sampai kita kelihatan ada di situ. Apa Pak RT? Hah? Yang meskipun nggak semua dangdutan ya, nggak semua dangdutan dilarang, enggak? Hah? Kalau misalkan biduannya pakai baju yang rapi, pakai gamis, pakai kerudung, nutup aurat, goyangnya juga enggak. Hah? Apa kata Bang Andre? Paham umat apa ngembor sih? Contohnya? Ya artinya biduannya tetap menjaga kesopanan. Yang nonton juga nggak ada yang mabok, nggak ada yang judi, gitu. Nggak ada yang main pukul-pukulan, gitu. Itu bisa jadi dangdutannya masih dalam batas dibolehkan. Ini yang kadang-kadang terjadi di kampung kita, biduannya pakaiannya udah nggak ngurus, gitu. Hah? Kalau baju rapi kagak laku. Ya sama aja itu mah. Ya minimal nggak hadir di tempat langsung ya. Buka sama. Jangan sampai kamu terlihat oleh Tuhanmu di tempat yang dia larang. Pokoknya berbagai macam tempat ya. Pokoknya selama itu dilarang oleh Allah, jangan sampai kita kelihatan ada di situ. Gitu. Wala yafkuduka haitu ai fi maudi'in amaraka. Dan jangan sampai kamu tidak terlihat sekiranya artinya di tempat yang dia perintahkan kepadamu. Kalau di tempat yang dilarang jangan sampai kita kelihatan ada di situ.
Kalau di tempat yang diperintah oleh Allah, jangan sampai kita nggak kelihatan ada di situ. Dimanapun ada kebaikan, kalau bisa kita ada di situ. Panggung penuh. Bukan cuma maulid doang, Kiai. Ini RT misalkan ngadain kerja bakti, itu kan kebaikan. Jangan sampai kita nggak ada di situ. Pencitraan. Pokoknya di tempat kebaikan apapun gitu, jangan sampai kita nggak kelihatan. Kudu ada kalau bisa. Wajtahid, berusaha keras untuk hadir di tempat yang Allah perintahkan. Ngaji nih begini, jangan sampai kita nggak kelihatan gitu. Jangan sampai kita nggak ada di tempat ngaji. Pokoknya di tempat-tempat kebaikan dah, apapun itu bentuknya gitu. Kumpul keluarga itu kan kebaikan, jangan sampai kita nggak kelihatan ada di situ gitu. Tanyain. Apaan? Ditanyain mana dia? Tergantung orangnya, Mang Haji. Kalau donatur utama ditanyain biasanya. Makhluk haram. Bener tuh. Pokoknya di tempat-tempat kebaikan jangan sampai kita nggak kelihatan. Usahakan kita hadir di situ. Apapun bentuknya. Ai ubdul wus'aka. Wus'aka ya. Kayak kita baca surah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini haknya diganti pakai kaf jadi wus'aka. Ubdul wus'aka fi tahsili ijtinabil ma'asi wa tahsili ada itta'ati litasila ila nihayatil matlubi. Ai ubdul wus'aka artinya curahkan seluruh tenagamu, seluruh kemampuanmu fi tahsili ijtinabil ma'asi. Ini tahsil ini ada tapi kayak nggak ada nih. Fi tahsili ijtinabil ma'asi, dalam menjauhkan kemaksiatan gitu. Atau kalau mau diartiin juga tahsilnya dalam upayamu menjauhkan kemaksiatan. Wa tahsili ada itta'ati, dan dalam upayamu melaksanakan ketaatan gitu. Kerahkan seluruh kemampuan kita untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan kerahkan seluruh kemampuan kita untuk melakukan ketaatan. Jadi kerahkan seluruh kemampuan kita. Kalau upacara bendera 3 jam kita kuat, masa sholat 15 menit diri nggak kuat gitu. Kalau sila di pos dari jam 12 sampai subuh kuat, ilok sila ngaji 1 jam nggak kuat gitu. Gitu. Ubdul wus'aka, kerahkan seluruh kekuatanmu. Ya kan kalau motor mah sampai mentok gitu. Begitu kita gas kenceng-kencengnya motor udah geter baru dah gitu. Ini jangan sampai baru digas 20 ini udah paling kenceng ini kan. Padahal itu belum dengan seluruh kemampuan kita. Apa namanya? Nah itu jelas. Ubdul wus'aka, kerahkan seluruh kemampuanmu.
Apa bagus nih? Bang Wak nambahin. Cukup. Mang Mi kali Mang Mi enggak. Mang John. Ya tadi tuh masa kita diri upacara bendera 3 jam kuat, sholat timbang 10 menit 15 menit nggak kuat gitu. Apalagi kalau sholat makan ditambah ada rukunya, ada sujudnya, ada ngasohnya. Kalau upacara bendera kan istirahat di tempat tetap aja berdiri juga gitu. Istirahat di tempat gitu. Tetap aja berdiri juga gitu. Litasila agar kamu sampai ila nihayatil matlubi ke puncak yang kamu tuju. Walam takdiro ala dalikal ijtihadi, dan kamu tidak akan mampu untuk menerapkan kesungguhanmu itu ala dalikal ijtihadi, untuk menerapkan kesungguhanmu itu illa kecuali bi antuwazzi'a ay tuqassima awqataka wa turattiba awradaka aw wazaifaka ay wazaifaka min sabahika ila masaika. Dan kamu tidak akan mampu menerapkan kesungguhanmu itu kecuali bi antuwazi'a, dengan cara kamu membagi-bagikan atau menata, boleh ya. Menata artinya membagi-bagikan auqataka, waktumu. Ya, kalau bahasa kita bikin randon ya, atau schedule gitu. Ini pokoknya zuhur waktu sholatnya dari jam 12 sampai jam 1. Ntar jam 1 baru berangkat narik lagi gitu. Ini pokoknya malam Selasa jam 9 sampai jam 11 waktunya saya ngaji. Mau ada apapun yang datang tetap saya berangkat begitu. Itu namanya menata waktu, membagi-bagikan waktu kita. Wa turattiba auradaka, dan mengatur atau memanage wiridanmu, ai wazaifaka artinya rutinitasmu, min sobahika ila masaika, dari pagimu sampai sore harimu, dari pagi sampai sore. Pokoknya itu sehari semalam aktivitas kita harus kita schedule agar tadi tuh mana waktu ibadah, mana waktu yang kita pakai buat kerja, mana waktu kita istirahat, mana waktu kita santai, itu betul-betul jelas pembagiannya. Gitu. Jangan sampai waktunya ibadah malah kita pakai buat nyantai, gitu. Atau waktunya kerja malah kita pakai buat main, karena tidak kita tata waktunya. Ini kan yang sering terjadi begitu. Padahal kita tahu ini malam Rebo jadwalnya ngaji. Pokoknya malam Rebo ini jadwal saya ngaji. Mau ada orderan segede apapun bayarannya, saya ambil. Ya orderan apa aja Mak Haji, ini orderan gitu. Apa RT? Nah iya, agar betul-betul sungguh-sungguh kita dalam meraih apa yang kita tuju, betul-betul kita atur, kita tata waktu kita gitu. Jangan sampai harusnya waktu itu jadwalnya
kita ibadah malah kita tinggalkan karena hal yang lain. Dari pagi sampai sore tuh. Jelas Kiai? Kalau Kiai mau udah jelas ya waktunya ya. Dari pagi sampai sore ngajar sekolahan gitu. Ntar, hah? Dia kepala sekolah. Ya kan akhirnya karena kita tidak menata waktu kita, begitu habis maghrib atau habis isya, karena selama ini kita nggak pernah atur, bingung jadinya nih mau ngapain ya gitu. Malam-malam jam 12 nih mau ngapain ya, tidur kagak bisa, mau ngapain ya begitu. Ujung-ujungnya udah dah ngapain aja, udah ngayab gitu. Karena nggak pernah bikin rundown, bikin schedule buat keseharian kita. Kalau udah dibikin schedule, udah dibikin rundown untuk aktivitas kita sehari-hari, kalaupun nanti pada akhirnya meleset, tapi minimal ada usaha kita dulu. Udah berusaha antuwazi'a awqataka, sudah berusaha menata waktu kita. Sehingga jelas. Ini pokoknya malam Selasa jadwal saya ngaji, malam Sabtu jadwal saya ngaji. Kalau ada tamu yang datang pada malam itu, pokoknya jadwal saya ngaji. Gitu. Kalau mau ya tungguin saya pulang. Gitu. Apa maksud Tri? Gitu jelas jadinya. Atau kayak kalau yang biasa paginya kerja, pokoknya saya kalau pagi harus berangkat kerja, malamnya begadang atau ngaji. Pokoknya paginya saya harus kerja gitu. Itu menata waktunya seperti itu. Biar lebih rapi lagi aktivitas kita sehari-hari. Jadi nggak selagu-lagunya, nggak seketemunya. Fa'asgi aimil ila ma yalqo ay ma yablugu ilaika min awamirillahi ta'ala al-matlubati alaika min hini tastaikizu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika hatta tanama. Hah? Kenapa? Bagaimana? Hah? Apa katanya? Lagi gerendeng aja. Hatta tanama. Fa'asgi, maka condonglah. Aimil artinya condongkan dirimu ila ma yalqo ay ma yablugu, kepada apa yang Allah sampaikan. Ay ma yablugu ilaika artinya apa yang Allah sampaikan kepadamu min awamirillahi ta'ala, dari perintah-perintah Allah. Atau mungkin enaknya pakai mabni majhul kali ya, karena di akhirnya udah ada awamirillah. Ila ma yulqo ay ma yublagu gitu. Arti kepada apa yang disampaikan kepadamu dari perintah-perintah Allah Ta'ala al-matlubati, yang diperintahkan, alaika kepadamu, min hini tastaikizu min manamika, dari sejak kamu bangun dari tidurmu, ila waqti ruju'ika ila madja'ika, sampai waktu kamu kembali ke kasurmu, hatta tanama, sampai kamu tidur. Usahakan dalam waktu-waktu yang sudah kita tata itu, yang sudah kita bagi-bagi itu waktunya, semuanya bernilai perintah Allah gitu. Semuanya perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah.
Usahakan tuh, kayak tadi dah, kerja itu kan perintah Allah juga. Tolabul halal faridotun, ngaji perintah Allah. Ntar ada saatnya kita silaturahmi sama temen, itu juga perintah Allah. Usahakan dalam semua waktu-waktu kita semuanya bernilai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Tidak ada satupun perbuatan yang di situ bukan perintah Allah. Jelas ya? Dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, kita tata kerja rapi aktivitas kita, rutinitas kita. Nggak mau bagi sana? Hah? Apa jangan-jangan bosan ngigo itu? Terus ini nih, 10:30. Saya kan kalau guru iya ngajar. Heeh. Kalau saya kan sekolah cuma datang doang sekolahan. Yaitu Pak Kepala Sekolah datang ke sekolah untuk mengawasi guru-guru yang hadir, yaitu tugasnya kepala sekolah. Kerja juga, lagi kerja juga. Ya kayak mandor aja, meskipun dia duduk doang, tapi kerjaannya itu ngawasin tukang, itu kerjanya dia. Ya ibadah juga. Ini dari pagi ke sore Duduk aja. rokok kan. Rokok kan, ngopi kagak ya? Ya tetap meskipun tugasnya itu cuma sekedar ngawasin, ya namanya pengawas, nonton doang gitu. Ya itu tetap bernilai ibadah karena menjalankan tugas sebagai kepala sekolah gitu. Makanya dibagi-bagi lagi waktunya. Jangan sampai harusnya ini waktu itu jadwal kita ngerjain kebaikan, begitu ada perbuatan yang bikin kita bisa ninggalin itu, ya kita tinggalkan, jangan sampai. Kayak tadi dah, kita mau berangkat ngaji, tahu-tahu ada temen datang ke rumah, ada tamu gitu. Ini jangan sampai rutinitas yang sudah kita tata jadi berantakan gara-gara hal itu. Berangkat ngaji tadi hujan, jadi lagi jadi. Gitu. Ya itu namanya kan pengalihan tuh. Kalau udah kita tata jadwalnya, pokoknya malam ini jadwal saya ngaji, mau hujan gitu, tetap berangkat gitu. Nggak ngaruh. Apa maksudnya? Antara bikin kopi. Ngepas aja di alasan. Ya emang kita kurangnya di situ. Kalau buat kerja itu peralatan semua lengkap di jok motor, jas hujan kita siapin. Ini bok pas mau berangkat kerja hujan, tetap kita bisa berangkat pakai jas hujan. Giliran ngaji hujan, nggak kepake tuh jas hujan. Udah absen dulu hujan begitu. Nggak kepake. Makanya waktu itu saya bilang ke teman-teman, emang zaman sekarang ini jas hujan harganya lebih mahal dari mobil. Apa? Lebih mahal dari mobil. Gini kan pada nggak kebeli jas hujan. Ngaji pada absen kalau hujan. Udah tuh. Faslun fi adabil istiqozi minan naumi. Pasal tentang adab bangun dari tidur. Nah ini bangun tidur ini. Oh, jam 10:30 waktunya tidur ini mah. Hah? Udah bangun aja ya, belum mungkin tidur. Ya kan balik lagi kemarin kan, kita ini diperintahkan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang paling sempurna.
Makanya tidur pun, bangun tidur pun ada adabnya. Adabnya bangun tidur itu apa? Nanti dah minggu berikutnya. Misal 11 kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.